Ganyong termasuk dalam umbi-umbian yang memiliki kandungan pati yang tinggi. Penggunaan umbi ganyong sebagai bahan pangan masih terbatas. Pengolahan yang biasa dilakukan untuk umbi ganyong adalah perebusan sehingga variasi pengolahan lanjutan dari ganyong menjadi terbatas. Kemampuan balita dalam mencerna makanan masih sangat rendah sehingga dibutuhkan makanan yang dapat memudahkan sistem pencernaannya. Penyakit asam lambung atau MAAG jika tidak diatasi dengan baik dapat menimbulkan peradangan atau iritasi pada lambung yang biasa disebut dengan gastritis. Kandungan pati dalam ganyong ternyata mudah dicerna oleh tubuh. Apalagi dengan kandungan kimianya membuat umbi ini ampuh melancarkan pencernaan dan kesehatan usus. Menghadapi anak-anak yang berada dalam fase susah makan memang membutuhkan kesabaran ekstra untuk kedua orang tua. Sebab semakin dipaksakan anak justru akan semakin menolak. Maka dari itu, dibutuhkan trik cerdas untuk mengajak si kecil agar mau mengkonsumsi buah dan sayur, yaitu dengan memanfaatkan sayur dan buah sebagai sumber zat gizi dan umbi ganyong sebagai sumber karbohidrat. Peningkatan variasi pemanfaatan ganyong dapat dilakukan melalui proses penepungan. Ganyong yang telah diolah menjadi tepung akan lebih dapat dimanfaatkan dalam pengolahan produk pangan berbasis pati, selain itu masa simpannya juga lebih panjang. Puskesmas Simpang Babat menggagas inovasi unggas langka atau umbi ganyong solusi cegah anak gizi kurang serta gejala asam lambung yang melibatkan kader dan keluarga binaan. Secara aktif melakukan penyuluhan tentang pemanfaatan toga dan akupresura secara mandiri di masyarakat melalui pertemuan-pertemuan sosial di masyarakat seperti acara arisan tim penggerak PKK desa. Senam lansia dan pertemuan kelompok kader asuhan mandiri didampingi oleh fasilitator dari puskesmas melakukan praktek pembuatan ramuan tanaman obat yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi gangguan kesehatan ringan. Tanaman yang dipraktekkan di kelompok asuhan mandiri Ubi Ganyong Desa Sukaraja. Kandungan polifenol dan flavonoida dalam ganyong berkhasiat untuk menyembuhkan luka lambung. Caranya tinggal makan saja bubur tepung umbi ganyong dengan air, gula merah, dan sedikit garam yang dimasak atau biasa disebut dengan bubur sumsum. Selain bubur sumsum yang dikonsumsi untuk mencegah asam lambung. Olahan dari Puskesmas Simpang Babat yang dapat dihasilkan dari tepung umbi ganyong untuk meningkatkan konsumsi makan pada anak balita dengan gizi kurang, yaitu dengan memanfaatkan tepung ubi ganyong dan dibuat kreasi makanan menggunakan pewarna alami dari sayur dan buah. Olahan yang dihasilkan seperti pempek pelangi umbi ganyong, mie pelangi umbi ganyong, kue lapis pelangi umbi ganyong, dodol pelangi umbi ganyong, dan cendol pelangi umbi ganyong. Setelah dilakukannya pemberian makanan olahan dari ubi ganyong pada anak dengan gizi kurang, didapatkan hasil bahwa selama 1 bulan pemberian makanan tambahan dari olahan ubi ganyong ini terjadi kenaikan berat badan pada 48 anak balita dengan kategori gizi kurang, di mana sebanyak 24 orang anak mengalami kenaikan berat badan yang berkisar 1-2 kg. Dan untuk penderita asam lambung sendiri juga mengalami penurunan angka kesakitan pada penderita dari 174 orang menjadi 132 orang. Dapat dilihat bahwa dengan mengkonsumsi olahan ubi ganyong yang menarik dapat meningkatkan nafsu makan anak serta dapat dijadikan alternatif makanan untuk penderita asam lambung.